Halo, saya Nifta Melia dengan NIM 1101200105. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS saya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS sebagai berikut. Dimulai dari pertanyaan nomor 1. Praktek manajemen hampir sama tuanya dengan perkembangan peradaban, tetapi studinya secara sistematik boleh dikatakan masih belum lama diterapkan. Jelaskan perkembangan awal manajemen ilmiah, dan manajemen modern. Dimulai dari perkembangan awal manajemen. Peradaban kuno pada bagian barat Mesopotamia dan tulisan-tulisan orang-orang Mesir kuno sekitar tahun 1200 sebelum Masehi menunjukkan sudah adanya pengetahuan serta penggunaan manajemen untuk mengelola soal-soal politik. Sejarah Yunani kuno dan kerajaan Romawi banyak memberikan bukti tentang pengetahuan manajemen, terutama dalam pengelolaan data persidangan di pengadilan, praktek pemerintahan, organisasi tentara, kesatuan usaha kelompok, dan pelaksanaan otoritas. Lanjut ke manajemen pada tahun 1900 sampai 1920. Frederick Winslow Taylor dianggap sebagai bapak hukum manajemen ilmiah, seorang insinyur dan pengusaha Amerika, dan teori manajemen secara radikal dipahami pada saat itu untuk meningkatkan produktivitas. Dari pengalamannya, Taylor bahwa masalah produktivitas yang sebenarnya berasal dari ketidakpedulian pekerja dan manajer. Sebagian dari ketidakpedulian ini muncul karena baik manajer maupun pekerja tidak menyadari apa yang disebut layak dan upah harian. Dalam kata-katanya, produktivitas merupakan solusi penting untuk mencapai upah yang lebih tinggi dan keuntungan yang lebih tinggi. Taylor berpikir bahwa pekerja manajemen perlu dipilih dengan hati-hati dan harus dididik dengan baik untuk praktik yang terbaik. Ia melihat bahwa kepentingan pekerja manajer dan pemilik usaha harus diselaraskan. Dan terakhir, manajemen modern. Henry Fayol merupakan industrialis berkebangsaan Prancis, merupakan bapak manajemen modern. Dia mengarang sebuah buku manajemen yaitu Administration Industrial et General. Dia mengembangkan aktivitas manajerial yang mencakup teknikal atau produksi, komersial atau membeli, menjual dan menukarkan, finansial atau mencari modal dan memanfaatkannya secara optimal, kepastian atau perlindungan harta kekayaan, accounting dan manajerial atau perencanaan, perorganisasian, memimpin, mengkoordinasi dan mengawasi. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Menurut Henry Fayol, ada 14 prinsip-prinsip umum manajemen General Principle of Management. Sebutkan dan jelaskan. Prinsip yang pertama adalah pembagian kerja atau division of work. Pekerjaan harus dibagi menjadi unsur-unsur lebih kecil atau dispesialisasi sehingga output atau hasil kerja karyawan dan efektivitas akan meningkat seiring dengan peningkatan kemampuan dan keahlian pada tugas yang diembannya. Prinsip yang kedua, keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Para manajer memiliki wewenang dalam memerintahkan bawahan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Setiap karyawan diberikan wewenang untuk melakukan suatu pekerjaan. Tetapi suatu hal yang perlu diingat, wewenang tersebut berasal dari satu tanggung jawab. Oleh karena itu, wewenang dan tanggung jawab harus seimbang. Makin besar wewenang, maka makin besar juga pertanggungjawabannya. Prinsip yang ketiga adalah disiplin. Disiplin harus ditegakkan dalam organisasi. Namun, setiap organisasi memiliki cara yang berbeda dalam menegakkan kedisiplinannya. Kedisiplinan merupakan dasar dari keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, kesatuan komando. Berdasarkan prinsip kesatuan komando, karyawan seharusnya hanya menerima perintah dari seorang atasan saja dan bertanggung jawab kepada satu atasan saja. Terlalu banyak atasan yang memberikan perintah, karyawan yang bersangkutan akan sulit untuk membedakan prioritasnya. Hal ini juga akan menimbulkan kebingungan dan tidak fokus pada tugas yang diberikannya. Prinsip yang kelima adalah kesatuan arah. Karyawan yang bekerja dalam suatu organisasi harus memiliki tujuan dan arah yang sama dan bekerja berdasarkan rencana yang sama. Prinsip selanjutnya adalah mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan individual. Kepentingan organisasi harus didahulukan dari kepentingan individual seorang karyawan, termasuk kepentingan individu manajer itu sendiri. Prinsip yang ketujuh adalah kompensasi yang
adil. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan adalah upah atau gaji yang didasarkan pada tugas yang dibebankannya. Kompensasi yang dimaksudkan ini berupa finansial maupun non-finansial. Prinsip selanjutnya adalah sentralisasi atau centralization. Menurut Fayol, seorang pemimpin atau manajer harus mengadopsi prinsip sentralisasi yang seimbang, bukan sentralisasi penuh atau desentralisasi penuh. Hal ini dikarenakan sentralisasi penuh atau complete centralization akan mengurangi peranan bawahan dalam suatu organisasi. Sedangkan desentralisasi akan menimbulkan kesimpangsiuran dalam pengambilan keputusan. Wewenang tertentu harus didelegasikan sebanding dengan tanggung jawab yang diberikan. Prinsip yang selanjutnya adalah rantai saklar. Rantai saklar adalah garis wewenang dari atasan sampai bawahan. Setiap karyawan harus menyadari posisi mereka di dalam hierarki organisasi. Garis wewenang ini akan menunjukkan apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Prinsip yang selanjutnya adalah tata tertib. Tata tertib memegang peranan yang penting dalam bekerja. Karena pada dasarnya semua orang tidak dapat bekerja dengan baik dalam kondisi yang kacau dan tegang. Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi dalam bekerja, fasilitas dan perlengkapan kerja harus disusun dengan rapi dan bersih. Prinsip selanjutnya adalah keadilan. Manajer harus bertindak secara adil terhadap semua karyawan. Peraturan dan perjanjian yang telah ditetapkan harus ditegakkan secara adil sehingga moral karyawan dapat terjaga dengan baik. Prinsip yang selanjutnya adalah stabilitas kondisi karyawan. Mempertahankan karyawan yang produktif merupakan prioritas yang penting dalam manajemen. Manajer harus berusaha untuk mendorong dan menciptakan loyalitas karyawan terhadap organisasi. Prinsip selanjutnya adalah inisiatif. Karyawan harus diberikan kebebasan untuk berinisiatif dalam membuat dan menjalankan perencanaan. Tentunya dalam batas-batas wewenang dan tanggung jawab yang diberikan. Dan prinsip yang terakhir adalah semangat kesatuan. Dalam prinsip esprit de corps ini, manajemen harus selalu berusaha dan mengembangkan dan meningkatkan semangat kesatuan tim. Soal yang selanjutnya, secara umum teori-teori pengambilan keputusan berbeda antara satu dengan yang lain. Brickell tahun 1977 menyebutkan 6 aliran dalam pengambilan keputusan. Tolong sebutkan dan jelaskan. Aliran yang pertama adalah birokratik. Teori ini memberikan tekanan yang cukup besar pada arus dan jalannya pekerjaan dalam struktur organisasi. Tugas dari eselon bawah. Aliran yang pertama adalah aliran birokratik. Teori ini memberikan tekanan yang cukup besar pada arus dan jalannya pekerjaan dalam struktur organisasi. Tugas dari eselon bawah ialah melaporkan masalah, memberi informasi, menyiapkan fakta-fakta dan keterangan-keterangan lain kepada atasannya dengan menggunakan segala pengetahuan, keterampilan, dan kemampuannya. Atasan tadi membuat keputusan setelah mempelajari semua informasi tadi. Aliran yang kedua adalah aliran manajemen saintifik. Teori ini menekankan pada pandangan bahwa tugas-tugas itu dapat dijabarkan ke dalam elemen-elemen yang logis, yang dapat digambarkan secara saintifik. Organisasi secara efektif dan efisien 165 sendiri memiliki kemampuan untuk menganalisis dan menyelesaikan suatu masalah. Aliran selanjutnya adalah aliran hubungan kemanusiaan. Hubungan kemanusiaan, teori ini menganggap bahwa organisasi dapat berbuat lebih baik dari lebih banyaknya perhatian yang diberikan kepada manusia dalam organisasi itu. Seperti yang menimbulkan kepuasan kerja, peran serta dalam pengambilan keputusan, memperlakukan organisasi sebagai suatu kelompok sosial yang mempunyai tujuan. Selain itu, kebutuhan dan keinginan anggota selalu dipertimbangkan dalam membuat keputusan bertindak. Aliran yang keempat adalah aliran rasional ekonomi. Teori ini mengakui bahwa organisasi adalah suatu unit ekonomi yang mengkonversi masukan atau input menjadi luaran atau output, dan yang harus dilakukan dengan cara yang paling efisien. Menurut aliran ini, suatu langkah kebijaksanaan akan terus berlangsung sepanjang itu
mempunyai nilai yang lebih tinggi dari biayanya. Aliran yang selanjutnya adalah aliran satisficing. Aliran yang selanjutnya adalah aliran satisficing. Aliran ini tidak mengharapkan suatu keputusan yang sempurna. Aliran ini yakin bahwa para manajer yang selalu dipenuhi berbagai masalah mampu membuat keputusan yang cukup rasional. Para manajer sesungguhnya bermaksud membuat keputusan yang rasional, tetapi karena keterbatasan kognitif, ketidakpastian, dan keterbatasan waktu, memaksa mereka mengambil keputusan dalam both rationality atau rasionalitas terbatas. Aliran yang terakhir adalah aliran analisis sistem. Aliran ini percaya bahwa tiap masalah berbeda dalam suatu sistem yang terdiri atas berbagai subsistem yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan seperti terlihat pada kata-kata dalam kotak teka-teki, di mana setiap kata mempunyai kaitan dan dampak satu terhadap yang lain. Pertanyaan yang terakhir adalah Greenberg 1997 mengelompokkan profil komitmen organisasi setiap individu menjadi 4 bagian. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, individu yang komitmen rendah kepada kelompok kerja dan atasan di satu pihak dan di pihak lain kepada manajemen, puncak, dan organisasi ini dinamakan tidak komit. Yang B, sebaliknya, individu dengan komitmen tinggi kepada kedua pihak tersebut dinamakan komit. Yang C, kelompok dengan komitmen yang tinggi pada kedua pihak tersebut dinamakan komit. Yang terakhir, kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada kelompok kerja dan atasan, tetapi rendah kepada manajemen, puncak, dan organisasi dinamakan komitmen secara lokal. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. See you next video.